barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pengajian kitab Fadilah hadis-hadis tentang Ramadan. Fadilah Ramadan. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-11. Kalau di situ mungkin hadis nomor 1 dalam bab tentang Lailatul Qadar. Tapi kalau di buku yang saya tulis ini saya kasih nomor hadis 11. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man qama, barang siapa yang bangun, maksudnya tahajud, Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar, imanan, karena iman, wahtisaban, dan karena mengharap pahala, maka ghufira lahu, pasti diampuni baginya, ma taqaddama, apa yang telah lewat, min dzambihi, dari semua dosanya. Wa man shama, dan barang siapa yang puasa Ramadhana, pada bulan Ramadan, imanan, karena iman, wahtisaban, dan mengharap pahala, ghufira lahu, pasti diampuni baginya, ma taqaddama, apa saja yang telah lewat, min dzambihi, dari semua dosanya. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan fadilah tahajud pada waktu terjadi Lailatul Qadar. Fadilahnya apa? Fadilahnya semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fadilah ini tidak diberikan kepada semua orang. Diberikan oleh Allah kepada orang yang memenuhi syarat. Dalam hadis ini disebutkan syaratnya tahajudnya harus dilakukan imanan wahtisaban, harus karena iman dan karena mengharap pahala. Kalau tahajudnya atau tarwehnya karena terpaksa atau karena pekewuh dengan tetangga, maka ini tidak termasuk yang mendapatkan ampunan. Apa yang dimaksud imanan, beriman? Maksudnya iman, percaya terhadap apa yang sudah dijanjikan oleh Allah, percaya terhadap apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Allah menjanjikan siapa yang tahajud mendapatkan qurratu a'yun. Barang siapa yang melakukan tahajud maka mendapatkan ampunan seluruh dosanya. Ini janji-janji dari Allah, dari Nabi. Kalau percaya, itulah yang dimaksud imanan. Ihtisaban maksudnya mengharap pahala dari Allah. Jadi semata-mata ikhlas karena Allah salat tahajudnya. Kenapa kamu salat tahajud? Saya pengen pahala dari Allah. Maka mengharap pahala ini adalah satu perkara yang penting yang harus dilakukan oleh hati seorang muslim yang melakukan amal ibadah. Jadi melakukan amal ibadah jangan hanya zahir saja, tetapi batinnya juga melakukan ibadah, yaitu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau sedekah? Saya pengen pahala. Kenapa engkau baca Quran? Saya pengen pahala. Kenapa engkau salat sunnah? Saya pengen pahala. Kenapa engkau tersenyum kepada sesama muslim ketika berjumpa? Saya pengen pahala. Nah, pengen pahala seperti ini perlu dimunculkan di dalam hati kita ketika kita melakukan suatu amalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ajra, tidak ada pahala, liman la hisbata lahu, bagi orang yang tidak memiliki hisbah, yaitu tidak ada mengharap pahala dalam hatinya. Hadis riwayat Ibnu Mubarak, hadis ini derajatnya hasan. Nah, maka apapun amalan yang kita lakukan harus munculkan dalam hati ingin mendapatkan pahala. Sampai-sampai seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan nafkah kepada anaknya, itu harus dalam hatinya ada pengharapan pahala. Kenapa engkau berikan duit ini kepada istrimu? Saya pengen pahala. Ini kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istrinya, pengen pahala. Kalau tidak pengen pahala, la hisbata, maka la ajra, tidak ada pahala baginya. Nah, na'udzubillah.
Jangan sampai kita mengeluarkan duit, mengeluarkan nafkah, tidak ada pahalanya sama sekali gara-gara kita tidak punya pengharapan pahala dalam hati. Maka ini memang perlu dimunculkan, ya. Maka Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab pertama beliau mengatakan bab pentingnya ikhlas dan menghadirkan niat. Jadi niat perlu dihadirkan, dimunculkan dalam hati. Jangan sampai hati kosong dari niat sama sekali. Perlu ada niat. Mengajar seperti ini perlu ada niat dalam hati. Untuk apa? Ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang mendengarkan, hadir ke pengajian, untuk apa? Ada niat dalam hati, pengen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dihadirkan. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini membahas dua masalah. Yang pertama, fadilah tahajud pada Lailatul Qadar. Yang kedua, fadilah puasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fadilahnya adalah diampuni seluruh dosa-dosanya. Ada satu lagi yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari yang isinya mirip dengan dua masalah ini, yaitu man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang qiyamul lail atau tahajud atau tarawih pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka pasti diampuni seluruh dosa-dosanya yang sudah lewat. Nah, berarti di sini ada 3 amalan yang dijanjikan mendapatkan ampunan seluruh dosa. Amalan pertama, tahajud pada Lailatul Qadar. Amalan kedua, puasa Ramadan. Amalan ketiga, tahajud pada bulan Ramadan, tidak harus pada Lailatul Qadarnya. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan fadilah ini, diampuni dosa-dosa kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian perhatikan kata-kata ma taqaddam, dosa yang sudah lewat. Jadi yang diampuni hanyalah dosa yang sudah lewat. Dosa yang akan datang tidak ada jaminan diampuni oleh Allah. Bahkan para ulama mengatakan diampuninya dosa yang akan datang itu adalah keistimewaan, kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad tidak dikasih jaminan diampuni dosa apa yang akan datang. Disebutkan hal itu di dalam surah Al-Fatah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Sesungguhnya kami telah memberikan fatah, kemenangan kepada engkau dengan kemenangan yang nyata, maksudnya Sulhul Hudaybiyah yang terjadi pada 6 Hijriah. Liyaghfira lakallahu, supaya Allah mengampuni bagi anda ma taqaddama min dzambika, apa saja yang sudah lewat dari dosa-dosamu, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang akan datang. Nah, ma ta'akhkhar, apa yang akan datang ini adalah khususiyah, kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tolong diperhatikan satu kaidah dalam bidang hadis. Kalau ada hadis mengatakan bahwasanya siapa mengamalkan amalan ini, amalan itu, dosanya semuanya diampuni oleh Allah meskipun yang akan datang, maka itu adalah pasti hadisnya dhaif. Kenapa? Karena diampuninya dosa yang akan datang itu adalah khusus bagi Nabi, sehingga semua hadis yang mengatakan bahwa dosa yang akan datang diampuni itu pasti hadisnya dhaif, tidak sahih, karena bertentangan dengan ayat ini yang dipahami oleh para ulama ini sebagai kekhususan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis ke-12 atau hadis nomor 2 dalam bab Lailatul Qadar. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dakhala Ramadan, telah masuk bulan Ramadan. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadha syahra, sesungguhnya bulan ini, bulan Ramadan, qad hadarakum, telah datang kepada kalian. Wa fihi, dan di dalam bulan Ramadan, lailatun, ada satu malam, khairun, yang lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Man hurimaha, barang siapa yang terhalang dari kebaikan Lailatul Qadar, maksudnya tidak mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, faqad hurima, maka sungguh dia telah terhalang al khaira kullah, dari kebaikan semuanya. Wala yuhramu khairaha,
dan tidaklah terhalang dari kebaikan Lailatul Qadar illa mahrum, kecuali orang yang memang terhalang dari kebaikan. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan sanadnya hasan insyaallah taala. Demikian disebutkan dalam kitab At-Targhib. Hadis ini menunjukkan bahwasanya pada bulan Ramadan ada Lailatun, satu malam yang agung. Jadi Lailatun ini terjemahnya yang lebih lengkap adalah satu malam yang agung. Kenapa ada kata-kata agung? Karena di sini ditutup dengan tanwin. Ini berarti isim nakirah. Nah, kaidah bahasa Arab mengatakan at-tankir lit-ta'zim. Penggunaan isim nakirah menunjukkan untuk pengagungan. Berarti Lailatun, satu malam yang agung. Lah, agungnya malam itu disebutkan oleh Nabi khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Yang dimaksud adalah kalau kita ibadah dalam satu malam Lailatul Qadar, maka itu pahalanya lebih baik dari pahala orang yang ibadah selama 83 tahun lebih 4 bulan yang di situ tidak ada Lailatul Qadar padanya. Apakah ada satu tahun yang tidak ada Lailatul Qadar padanya? Ada, yaitu pada orang-orang terdahulu. Karena Lailatul Qadar ini merupakan satu khususiyah, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya muncul Lailatul Qadar? Kenapa Rasulullah diberi oleh Allah Lailatul Qadar? Kenapa? Apa sebabnya? Mari kita lihat sebabnya, asal usulnya kenapa ada Lailatul Qadar. Saya temukan riwayatnya dalam kitab Muwatta Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Tulis taqasara. Nah, kita akan temukan hadisnya. Qala Malikun, berkata Imam Malik, annahu sami'a, bahwasanya Imam Malik telah mendengar mayyathiqu bihi, orang yang dia percayai, min ahlil ilmi, dari kalangan ulama, yaqulu, dia mengatakan, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uriya, telah ditampakkan kepada beliau, a'maran nasi qablahu, usia-usia manusia sebelum beliau, jadi usia umat terdahulu. Au masya Allah min dzalik. Faka'annahu, maka seolah-olah Nabi itu taqasara, merasa pendek, a'mar ummatihi, terhadap usia-usia umat beliau. Alla yablughu minal amal, sehingga mereka tidak bisa menyaingi amalan mithlal ladzi balagha ghairuhum, semisal amalannya orang-orang yang umat terdahulu, fitulil umri, karena mereka panjang usianya. Fa'atahullahu, maka Allah pun memberikan kepada Nabi Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin, yang lebih utama daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan. Nah, ini sebabnya adanya Lailatul Qadar untuk umat Nabi. Nabi diberitahu oleh Allah, umat-umat terdahulu usianya panjang-panjang. Ada yang usia 100 tahun, ada yang usia 83 tahun, bahkan Nabi Nuh usia 950 tahun. Nah, maka orang-orang terdahulu mereka amalnya bisa dahsyat sampai 80 tahun beramal. Kita tidak bisa dahsyat seperti itu, karena rata-rata kita usianya 60 sampai 70 tahun. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang lain, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Usia-usia umatku, kata beliau, ma baina sittin, itu antara 60 tahun ila sab'in, sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik, yang paling sedikit adalah yang lebih dari 70 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Nah, maka melihat itu Nabi merasa, wah, umat saya terlalu pendek usianya, sehingga amal-amal yang dilakukan oleh umat saya tidak bisa menyaingi umat-umat terdahulu. Allah mengetahui perasaan yang ada dalam hati Nabi SAW. Maka Allah kemudian menurunkan surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan seterusnya. Ini merupakan rahmat dari Allah kepada umat akhir zaman. Allah memuliakan kita, diberi Lailatul Qadar. Umat terdahulu tidak diberi. Kenapa kita dimuliakan oleh Allah? Semata-mata karena Nabi kita mulia, maka umatnya ikut-ikutan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi barokah yang kita dapatkan ini karena barokah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mesti kita ngerti bahwasanya Lailatul Qadar ini keistimewaan diberikan untuk kita. Semestinya kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana bersyukurnya? Ya sungguh-sungguh ibadah pada malam-malam yang diharapkan Lailatul Qadar padanya. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, mulai malam 21 besok sampai dengan malam 30 atau malam 29, kita harus sungguh-sungguh ibadah. Kalau kita tidak mau sungguh-sungguh ibadah, itu berarti termasuk hamba-hamba yang tidak tahu bersyukur kepada Allah. Kita sudah diberi kekhususan ada Lailatul Qadar, tidak mau mencari. Ini berarti tidak bersyukur seperti ini. Ini kalau orang tidak bersyukur, akhirnya nanti tidak dikasih Lailatul Qadar, ini berarti termasuk yang disabdakan oleh Nabi, man hurimaha faqad hurimal khaira kullah. Barang siapa yang tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar, berarti sudah terhalang dari semua kebaikan. Nah, maka harus diniatkan, okay? Mulai malam ini, mulai hari ini kita niatkan, nanti 10 akhir saya akan sungguh-sungguh ibadah. Nanti 10 akhir saya akan tidur hanya sedikit saja. Kalau cukup 1 jam, 1 jam. Kalau belum cukup, maka nambah lagi 1,5 jam atau 2 jam, sesuai dengan keperluan saja. Kalau perlu kurang dari 1 jam tidurnya, karena toh tidur bisa diganti pada waktu yang lain. Kita bisa tidur pada siang hari atau pada pagi hari, nggak ada masalah. Jadi kalau begadang untuk Lailatul Qadar, maka pagi harinya tidur nggak ada masalah. Yang tidak boleh tidur pagi hari itu adalah kalau jadi adat kebiasaan. Tapi kalau ada sebabnya, malam kita begadang, paginya tidak kuat, akhirnya tidur, nggak ada masalah. Niatkan mulai sekarang untuk mencari Lailatul Qadar. Kenapa diniatkan sekarang? Karena kalau usia kita ternyata tidak sampai pada akhir Ramadan, kita sudah dapat pahala karena ada niat. Nah, maka niat itu penting. Mulai hari ini kita sungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ketika masuk bulan Ramadan, Rasulullah berceramah, sesungguhnya bulan ini telah datang kepada kalian. Nah, ceramah ketika masuk Ramadan atau ketika menyambut Ramadan, ini yang kemudian disebut oleh orang-orang sebagai istilahnya tarhib Ramadan, memarhabani atau menyambut Ramadan. Jadi menyambut Ramadan itu ada dalilnya, tapi menyambut Ramadan yang ada dalilnya adalah hanya ceramah saja, nggak ada aktivitas yang lain, nggak ada kelilingan kampung bawa obor, nggak ada. Maka kelilingan kampung dengan dengan judul Tarhib Ramadan itu bukan dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, apa nggak boleh kemudian pawai sebelum Ramadan? Ya pawai boleh aja, karena pawai itu termasuk amalan dunia, bukan amalan agama. Kapan-kapan pawai terserah, tidak harus di awal Ramadan. Tapi ketika dilakukan di awal Ramadan dengan niatan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan, itu yang salah. Kalau mau pawai tanpa niatan ibadah nggak apa-apa, karena itu masalah dunia. Keliling kampung kan kapan-kapan terserah saja kan, nggak ada masalah. Setiap saat pun juga nggak ada masalah. Supaya panjenengan sehat, maka setiap pagi panjenengan pawai kampung. Maksudnya apa? Kelilingan kampung, lari-lari, sehat, supaya sehat tubuhnya, nggak ada masalah. Tapi ketika dilakukan di awal Ramadan, niatan dalam hati ini adalah satu ibadah yang disyariatkan. Nah, ini yang salah dari sisi niatannya. Tidak boleh dengan niatan seperti itu. Boleh tanpa niatan seperti itu. Maka harus dibenerin masalah apa? Niatannya. Apakah Anda niatkan ini sebagai ibadah kepada Allah atau hanya sekedar muamalah biasa? Kalau sekedar muamalah biasa nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 13 atau hadis nomor 3 dalam bab Lailatul Qadar. Hadis ini di dalamnya ada rawi pendusta, maka hadis ini bisa dikatakan hadis palsu. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana Lailatul Qadar, apabila datang Lailatul Qadar, nazala Jibril alaihi salam, turun malaikat Jibril alaihi salam. Maksudnya turun ke bumi, karena malaikat Jibril tempatnya di langit. Fi kabkabatin, dalam satu rombongan, minal malaikati, dari para malaikat. Untuk apa turun ke bumi? Yusalluna, mereka mendoakan, ala kulli abdin, kepada setiap hamba, qaimin, yang sedang berdiri, maksudnya salat, au qaidin, atau sedang duduk,
yadhkurullaha azza wa jalla, yang sedang zikir kepada Allah azza wa jalla. Fa idza kana yaumu idihim, lalu apabila datang hari Id mereka, yakni yauma fitrihim, yaitu pada hari Idul Fitri mereka, baha bihim malaikatahu, Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Bagaimana Allah membanggakan? Faqala, Allah mengatakan, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, ma jaza'u ajirin, apa sih balasan bagi seorang pekerja waffa amalahu, yang sudah menyempurnakan amalannya, menyempurnakan pekerjaannya atau tugasnya. Qalu, mereka menjawab, Rabbana, wahai Rabb kami, jazauhu, balasan orang tersebut, ayyufa ajrahu, bahwa disempurnakan upah untuk dia. Qala, Allah pun menjawab, malaikati, wahai malaikat-malaikatku, abidi, hamba-hambaku yang laki-laki, wa imai, dan hamba-hambaku yang perempuan, jadi maksudnya muslimin dan muslimat, qadau, mereka sudah menunaikan faridati, kewajibanku, alaihim, terhadap mereka, maksudnya puasa Ramadan. Thumma kharaju, kemudian hamba-hamba itu keluar, ya'ijuna, mereka mengeraskan suara, ilayya, menuju kepada saya, biddu'ai, dengan doa, wa izzati, demi keagunganku, wa jalali, demi kemuliaanku, wa karami, demi kedermawananku, wa uluwi, demi ketinggianku, wartifa'i makani, demi tingginya tempatku, la ujibannahum, sungguh betul-betul aku akan mengabulkan doa mereka. Fayaqulu, maka Allah pun mengatakan, irji'u, pulanglah, yaitu pulanglah dari lapangan salat Id, faqad ghafartu lakum, maka sungguh aku telah mengampuni bagi kalian, wa baddaltu, dan aku sudah mengganti, sayyiatikum, keburukan-keburukan kalian, hasanatin, dengan kebaikan-kebaikan. Qala fayarji'una, lalu mereka pun pulang dari salat Id, maghfuran lahum, dalam keadaan diampuni untuk mereka. Hadis ini diriwayatkan Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan beliau Imam Baihaqi mengatakan bahwasanya di dalam rawinya ada Muhammad bin Yahya, yang dia meriwayatkan sendiri hadis ini dari Asram bin Hausyab. Nah, di sini Asram bin Hausyab ini rawi yang bermasalah. Asram bin Hausyab ini menurut beberapa ulama dia adalah seseorang yang kadzabun, seorang yang pendusta. Karena dia pendusta, maka ini disebutkan qala Yahya kadzabun khabith. Imam Yahya bin Ma'in mengatakan Asram ini adalah seorang pendusta yang buruk. Imam Ibnu Hibban mengatakan kana yad'ul hadis 'ala thiqat. Asram ini dia biasanya memalsukan hadis, kemudian mengatasnamakan rawi-rawi yang terpercaya. Nah, maka ringkasnya hadis ini yang isinya tentang dua fadilah, satu fadilah Lailatul Qadar, satu fadilah hari raya Idul Fitri, maka hadis ini derajatnya adalah hadis yang palsu karena diriwayatkan oleh seorang perawi yang pemalsu hadis. Tapi meskipun hadisnya palsu, mari kita lihat isinya. Apakah isinya benar atau tidak? Karena bisa jadi hadisnya palsu, tetapi isinya benar. Baik, isi hadis ini ada dua. Yang pertama, fadilah Lailatul Qadar. Bahwasanya pada waktu Lailatul Qadar nazala Jibril, malaikat Jibril turun dari langit ke bumi. Apakah ini benar? Ini adalah benar. Karena disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan pada waktu membicarakan tentang Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Surah Al-Qadar ayat 4. Tanazzalu, turun pada waktu Lailatul Qadar, al-malaikatu, para malaikat, warruhu, dan roh juga turun, fiha, di dalam Lailatul Qadar. Nah, roh ini apa? Diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi mayoritas ahli tafsir mengatakan roh itu yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Kenapa? Karena Allah menyebutnya dalam ayat yang lain Ruhul Qudus. Mari kita lihat pada ayat apa Allah menyebut malaikat Jibril dengan istilah Ruhul Qudus atau Ruhul Qudus. Boleh dibaca Qudus atau Qudus. Pada surah An-Nahl ayat 102,
Allah mengatakan qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq. Katakanlah telah menurunkan Al-Quran Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril, dari Rabbmu dengan berisi kebenaran. Nah, karena itu kata-kata warruhu pada surah Al-Qadr ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Berarti hadis tadi isinya benar, malaikat Jibril turun pada waktu Lailatul Qadar. Sekarang disebutkan di sini fi kabkabatin minal malaikah. Yang turun tidak hanya malaikat Jibril, tapi serombongan malaikat-malaikat yang lain. Apakah ini juga benar? Benar. Berdasarkan ayat tadi, Allah mengatakan tanazzalul malaikah, para malaikat turun. Jadi tidak hanya malaikat Jibril, tapi para malaikat. Malaikat yang turun berapa jumlahnya? Ternyata ada jawabannya dalam hadis yang sahih. Kita temukan di dalam Musnad Ahmad, tulis adadil hasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar itu Lailatul Sabi'atin, malam 27 Ramadan, au tasi'atin wa isrin, atau malam 29 Ramadan. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, tilkal lailata, pada malam tersebut, fil ardi, berada di bumi, aktsaru, lebih banyak jumlahnya, min adadil hasa, dari jumlah kerikil-kerikil yang ada. Kerikil berapa jumlahnya? Nggak bisa ngitung gitu. Kerikil yang ada di pengkok disuruh ngitung wis kesel, saat durunge ngitung wis kesel, wis ngantuk dhisik nggih. Apalagi seluruh bumi ini disuruh ngitung kerikilnya berapa, nggak bisa dihitung. Nah, malaikat yang turun itu lebih banyak dari jumlah kerikil, udah nggak bisa dihitung udah. Makanya di sini disebutkan fi kabkabah, pada satu rombongan besar para malaikat turun. Nah, maka ini isinya benar. Yusalluna ala kulli abdin. Para malaikat yang turun ini mendoakan setiap hamba, baik yang qaim, yang sedang sholat, au qa'id, atau sedang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Lailatul Qadar itu tidak harus dicari dengan sholat. Kalau misalnya kita lelah dari sholat, akhirnya kita duduk, setelah itu kita zikir tasbih 100 kali, tahmid 100 kali, tahlil 100 kali, tidak ada masalah. Atau setelah sholat kemudian kita lelah, kita buka mushaf Al-Quran, kita baca mushaf Al-Quran, nggak ada masalah. Lailatul Qadar bisa dicapai dengan ibadah apapun juga, tidak harus sholat tahajud. Karena di sini disebutkan qaim, orang yang sedang berdiri sholat, au qa'id yadhkurullah, atau sedang duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ibadah, tidak harus apa? Sholat. Meskipun sholat memang adalah amalan ibadah yang paling mulia berdasarkan hadis-hadis yang sudah sering kita tampilkan dulu. Nah, maka ringkasnya, bagian pertama dari hadis ini isinya sahih, meskipun hadisnya ini palsu. Sekarang bagian kedua, bahwa nanti pada hari Idul Fitri, nanti Allah Subhanahu wa taala membanggakan para hambanya kepada malaikatnya. Kemudian Allah mengatakan bahwasanya mereka keluar ke lapangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan saya kabulkan. Kemudian pulang dalam keadaan maghfuran lahum, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin kedua ini saya belum mengetahui hadis yang sahih tentangnya. Karena itu saya nggak ngerti, apakah isinya sahih atau tidak. Tetapi insya Allah isinya benar, bahwasanya kalau kita pulang dari hari raya, maka Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan sudah mengabulkan doa-doa kita. Karena itu pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Rasulullah mengajarkan kita sebagai khatib, setelah khutbah selesai, tutup dengan doa. Kenapa? Ini perkumpulan umat Islam, kalau semuanya mengaminkan, ini doanya menjadi kuat. Kalau yang berdoa satu orang, nah berarti kekuatannya cuma satu saja. Tapi kalau yang mengaminkan seluruh yang datang, ini doanya jadi kuat. Mungkin kalau saya berdoa sendiri, mungkin kurang mustajab. Kenapa? Engkau kurang mustajab karena engkau masih banyak dosa-dosa. Tapi ini kumpulan orang banyak. Bahkan ada anak-anak kecil yang nggak punya dosa. Mereka ikut datang pada saat Idul Fitri. Mereka ikut mengucapkan amin, amin. Insya Allah doa lebih mustajab. Maka secara umum isinya hadis ini secara umum bisa diterima, meskipun derajat hadisnya adalah apa? Hadis yang palsu, sehingga kalau menyampaikan ini jangan mengatakan ini sebagai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ditulis sendiri, kalau di buku panjenengan belum ada tulisan di situ hadisnya palsu, tulis sendiri ini hadis palsu, karena di situ ada rawi bernama siapa tadi?
namanya Asram bin Haushab. Inilah perawi yang menyebabkan hadis ini derajatnya hadis palsu karena dia seorang pemalsu hadis. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-14 atau hadis yang keempat dalam bab Lailatul Qadar. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharrau, carilah atau tepat-tepatilah Lailatul Qadar fil witri, pada malam-malam ganjil, minal ashril awakhir, dari 10 hari terakhir, min Ramadan, dari bulan Ramadan. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya sungguh-sungguh ibadah untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan, terutama pada malam-malam ganjilnya, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Kemudian hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya pada 10 akhir Ramadan. 20 awal belum ada Lailatul Qadar, 10 akhir baru muncul Lailatul Qadar. Dan inilah pendapat mayoritas para ulama. Meskipun Lailatul Qadar itu kapan, itu pendapatnya sampai ada 50 pendapat. Pendapat pertama mengatakan Lailatul Qadar sekarang sudah tidak ada, adanya di masa Nabi Muhammad SAW. Tapi ini pendapat ahli bid'ah, nggak usah dipedulikan, nggak usah ditoleh. Ulama ahlu sunnah tidak mengatakan seperti itu. Itu pendapatnya Mu'tazilah atau siapa yang sesat sana. Maka tidak usah kita pedulikan. Kita hanya merujuk kepada ulama-ulama ahlu sunnah. Ulama Syiah kita nggak pakai, ulama Mu'tazilah kita nggak pakai, ulama Qadariyah kita nggak pakai. Kenapa? Ulama-ulama untuk kelompok-kelompok mereka masing-masing. Kita kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Kita sudah punya ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, rujukan kita ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa Lailatul Qadar masih ada sampai hari kiamat. Karena Allah mengatakan di dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma adraka ma lailatul qadr, seterusnya sampai salamun hiya hatta matla'il fajr. Tidak ada kata-kata ini khusus di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis menunjukkan Lailatul Qadar sampai hari kiamat, karena Rasulullah mengatakan taharrau, carilah. Kalau memang Lailatul Qadar hanya di masa Nabi, berarti Nabi tidak akan mengatakan carilah. Tapi Nabi mengatakan carilah seumur hidupku, misalnya begitu. Ternyata Nabi mengatakan carilah. Sabda Nabi itu berlaku untuk umat di masa beliau maupun setelah beliau maupun sampai nanti menjelang hari kiamat. Termasuk kita-kita ini termasuk yang diajak bicara oleh Nabi. Taharrau, carilah. Siapa yang diajak bicara oleh Nabi? Tidak hanya sahabatnya saja. Tabi'in juga diajak bicara dengan hadis ini. Tabi'ut tabi'in juga termasuk kita, juga termasuk umat nanti sebelum hari kiamat. Semuanya disuruh cari Lailatul Qadar. Maka jelas pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar khusus di masa Nabi sekarang sudah tidak ada, itu pendapat yang salah. Salah kenapa? Tidak sesuai dalil-dalil dan juga bukan merupakan pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Maka ini perlu diperhatikan, karena sebagian ahli sunnah itu belajarnya kurang jelas, sehingga mereka mengambil pendapat dari segala madhab. Dari Syiah diambil, dari Mu'tazilah diambil, dari Qadariyah diambil, akhirnya sesat mereka. Nah, kita sudah punya ulama ahli sunnah. Kenapa kita merujuk kepada ulama-ulama yang bukan ahli sunnah? Nggak perlu. Kenapa? Sudah lengkap, komplit. Ulama ahli sunnah itu sudah ada komplit. Ahli tafsirnya ada, ahli hadisnya ada, ahli fikihnya ada. Ngapain noleh-noleh kepada ulama-ulama dari kelompok-kelompok sesat? Ini tidak benar cara seperti itu. Tapi kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di sini Rasulullah mengatakan taharrau lailatul qadri. Carilah Lailatul Qadar. Yang dimaksud mencari Lailatul Qadar itu maksudnya adalah sungguh-sungguh ibadah pada malam tersebut. Kalau hanya mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah semua kita dapat Lailatul Qadar. Yang penting sholat maghrib berjamaah di masjid, sholat isya berjamaah di masjid. Kemudian ada yang tarweh sendiri-sendiri di rumah, ada yang tarweh di masjid. Kemudian ada yang tadarusan. Kalau melakukan 4 ini sudah pasti dapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu mulai dari maghrib sampai dengan subuh, itu semuanya Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, ketika saya ngantuk gini tiba-tiba Lailatul Qadar lewat.
begitu saya bangun Lailatul Qadar sudah pergi. Enggak begitu. Lailatul Qadar itu dari maghrib sampai subuh. Allah mengatakan dalam Al-Quran, salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat Lailatul Qadar itu sampai terbit fajar. Jadi maghrib sampai subuh itu Lailatul Qadar. Nah, maka yang dimaksud oleh Nabi, taharrau, carilah, itu bukan hanya sekedar mendapat. Kalau hanya mendapat ya semua kita dapat. Kita sudah sholat maghrib berjamaah di masjid, sudah dapat Lailatul Qadar dengan maghrib tadi. Kita sudah sholat isya berjamaah di masjid, sudah dapat Lailatul Qadar dengan sholat isya itu. Tapi yang dimaksud oleh Nabi, sungguh-sungguh ibadah. Semalam suntuk dari ba'da isya sampai subuh, jangan tidur kecuali sedikit sesuai dengan keperluan. Kalau sudah fresh, bangun lagi. Pesan sama istri, saya tak tidur 1 jam, bangunkan lagi supaya nanti bisa ibadah fresh lagi. Kalau ternyata bangun belum fresh, kita punya kamar mandi di rumah, masuk kamar mandi, adus, mandi dulu, seger. Nah, sudah seger, sholat lagi, ibadah lagi, tilawah lagi, tadarus lagi. Nanti istri yang lelah, silahkan tidur istri 1 jam, bangunkan oleh suami, saling membangunkan. Nah, ini yang dimaksud taharrau, mencari Lailatul Qadar itu sungguh-sungguh ibadah, tidurnya sedikit. Dalam hadis ini disebutkan fil witri, carilah Lailatul Qadar pada malam yang ganjil. Yang dimaksud malam ganjil ini gimana? Menurut mayoritas ulama, yang dimaksud malam ganjil itu adalah malam 21, 23, 25, 27, 29. Jadi ngitungnya malam Lailatul Qadar ini, ngitungnya dari mulai malam 21. Itu menurut mayoritas para ulama. Menyelisih mereka Imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan yang dimaksud malam ganjil itu dihitung berdasarkan akhirnya, bukan dihitung dari awalnya. Bukan dari malam 21, tapi dari malam 30 atau malam 29. Karena itu kata Ibnu Hazm, malam ganjil itu bisa terjadi pada malam 21, bisa juga terjadi pada malam 22. Kalau Ramadannya isinya 30 hari, berarti malam ganjilnya itu adalah malam 22, malam 24, malam 26, malam 28, malam 30. Itu menurut Ibnu Hazm. Kalau Ramadannya 29 hari, berarti malam ganjilnya adalah malam 21, 23, 25, 27, 29. Ini pendapat Ibnu Hazm. Jadi ngitungnya berdasarkan akhirnya, bukan berdasarkan awalnya dari 10 malam ini. Apa yang mendasari Ibnu Hazm mengatakan seperti itu? Mari kita lihat hadisnya. Hadisnya sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir." Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Fi tasi'atin tabqa, pada malam ke-9 yang tersisa. Fi sabi'atin tabqa, pada malam ke-7 yang tersisa. Fi khamisatin tabqa, pada malam yang ke-5 yang tersisa. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Abu Dawud dari Ibnu Abbas, derajatnya tentu saja sahih karena riwayat Bukhari. Nah, kata-kata tabqa yang tersisa ini menunjukkan bahwa hitungannya mulainya dari terakhir. Tasi'atin tabqa, malam ke-9 tersisa. Ini berarti malam berapa? Bisa malam 21, bisa malam 22. Kalau Ramadannya 30 hari, berarti malam ke-9 yang tersisa itu adalah malam 22. Kalau Ramadannya 29 hari, berarti malam ke-9 yang tersisa itu adalah malam 21. Sabi'atin tabqa, malam ke-7 yang tersisa itu bisa malam 22, bisa malam 23, bisa malam 24. Khamisatin tabqa, hari ke-5 yang tersisa itu bisa malam 25, bisa malam 26. Nah, maka ringkasnya, karena ada 2 pendapat, marilah pada 10 hari terakhir Ramadan ini kita sungguh-sungguh ibadah, tidak membedakan antara yang ganjil maupun yang genap. Karena bisa jadi yang ganjil yang dimaksud Nabi adalah ganjil dari belakang, berarti itu yang bertepatan dengan genap kalau memang Ramadannya ada 30 hari. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi. Rasulullah kalau sudah masuk 10 akhir, itu beliau tidak beda-bedakan ganjil maupun genap, ibadah terus sungguh-sungguh.
Tidak ada hadisnya Nabi sungguh-sungguhnya hanya malam ganjil tok, malam genepnya nggak sungguh-sungguh, nggak ada. Yang ada adalah sungguh-sungguh mulai masuk 10 akhir sampai dengan akhir Ramadan. Mari kita lihat hadisnya. Karena adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru, apabila sudah masuk 10 akhir Ramadan. Nah, kata-katanya masuk 10 akhir, nggak ada ganjilnya, nggak ada. Syadda mi'zarahu, beliau kencangkan sarungnya, maksudnya sungguh-sungguh ibadah. Ahya lailahu, hidupkan malamnya, yaitu dengan ibadah, tidak tidur atau tidur kecuali sedikit. Wa ayqadha ahlah, membangunkan seluruh istri beliau. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka kalau kita pengen mencari Lailatul Qadar sesuai sunnah, itu 10 malam terakhir ngedur, tidak tidur kecuali sedikit. Tidak peduli malamnya genap atau ganjil, meskipun kata-kata atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan mengatakan apa tadi? Fil witri, pada malam yang ganjil, ini menunjukkan bahwa malam-malam ganjil lebih diharapkan. Malam 21, 23, 25, 27, 29 ini paling diharapkan, lebih diharapkan daripada malam-malam genap. Tapi bisa terjadi Lailatul Qadar pada malam genap. Jadi Lailatul Qadar itu setiap tahunnya berpindah-pindah. Kadang malam 21, kadang malam 23, mungkin kadang lagi malam 22, pindah-pindah. Tidak selalu pada malam tertentu. Kemudian kata-kata minal ashril awakhir, dari 10 terakhir, ini menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar terjadinya pada 10 terakhir. Tidak pada selain itu. Tidak pada 20 awal Ramadan. Dan ini dikuatkan oleh dalil yang lain. Rasulullah pernah i'tikaf 10 awal Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Maka Jibril datang. Waktu Nabi mau pulang ke rumah, Jibril datang. Wahai Muhammad, yang kamu cari di depan. Maka akhirnya beliau nambah i'tikaf lagi 10 hari lagi di tengah Ramadan. Malah pada waktu tanggal 21 beliau ingin pulang ke rumah. Maka beliau didatangi Jibril lagi. Wahai Muhammad, yang kamu cari di depan. Akhirnya beliau tambah lagi i'tikaf 10 hari terakhir. Jadi pada tahun tersebut Rasulullah i'tikaf 30 hari penuh. Kenapa? Beliau cari Lailatul Qadar di awal, nggak nemu, di tengah nggak nemu, akhirnya Jibril mengatakan di akhir, maka beliau i'tikafnya di akhir. Total 30 hari i'tikaf. Setelah itu beliau selalu i'tikaf 10 hari terakhir, nggak pernah lagi di awal atau di tengah. Nah, maka Lailatul Qadar berarti selalu berada pada 10 akhir Ramadan. Adapun pendapat yang mengatakan bisa di bulan Ramadan seluruhnya, bisa juga di luar Ramadan, itu pendapat yang lemah, meskipun memang ada pendapat seperti itu. Kita tambah satu hadis lagi, hadis 15, al-haditsul khamis asyar. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, kharaja, telah keluar an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana, untuk mengabari kami bilailatul qadar, tentang Lailatul Qadar. Fatalaha, lalu bertengkarlah rajulani, 2 orang laki-laki, minal muslimin, dari kalangan umat Islam. Faqala, maka Rasulullah bersabda, kharajtu, aku keluar, liukhbirakum, untuk mengabari kalian, bilailatul qadar, tentang Lailatul Qadar, tanggal berapa. Fatalaha, lalu bertengkar, fulanun wa fulan, si fulan dan si fulan, namanya tidak disebutkan Nabi. Farufi'at, lalu diangkatlah Lailatul Qadar. Wa asa, dan semoga, ayyakuna, bahwasanya adalah hal itu, khairal lakum, lebih baik bagi kalian. Faltamisuha, maka carilah Lailatul Qadar, fit tasi'ah, pada malam ke-9, wasabi'ah, pada malam ke-7, wal khamisah, pada malam ke-5. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, bahwasanya asalnya Lailatul Qadar itu oleh Allah diberitahu kepada Nabi Muhammad. Jadi misalnya Ramadan ini Lailatul Qadarnya malam 21. Ramadan depan nanti Allah memberitahu lagi, Ramadan ini Lailatul Qadarnya malam 23. Sebenarnya dikasih tahu oleh Allah. Ketika Nabi ingin keluar dari rumah menyampaikan kepada para sahabat, gara-gara ada 2 orang bertengkar dari kalangan umat Islam, maka pengetahuan Lailatul Qadar yang ada pada benak Nabi, pada pikiran Nabi, itu diangkat oleh Allah. Jadi nggak ngerti, jadi blank pikirannya, lupa. Jadi maksudnya diangkat itu apa? Farufi'at, Lailatul Qadar diangkat, itu maksudnya Nabi lupa kapan Lailatul Qadar pada Ramadan tersebut. Jangan disalahpahami ya, bukan rufi'at diangkat itu berarti Lailatul Qadar sudah nggak ada, bukan.
Yang diangkat itu adalah pengetahuannya, alias lupa beliau. Karena dalam hadis yang lain disebutkan fa umsituha, saya dibikin lupa oleh Allah terhadap tanggalnya Lailatul Qadar. Jadi bukan Lailatul Qadarnya yang diangkat, tapi pengetahuannya yang diangkat. Tapi di sini Rasulullah mengatakan satu perkataan yang sangat bagus. Beliau mengatakan wa asa ayyakuna khairal lakum. Mudah-mudahan diangkatnya Lailatul Qadar ini adalah jadi lebih baik untuk kita. Dan memang benar. Seandainya kita setiap Ramadan dikasih tahu Lailatul Qadarnya misalnya tanggal 21, pasti kita hanya ibadah 21 tok. Dari awal Ramadan sampai malam 20 kita nggak ibadah, kita santai-santai. Begitu malam 21 kita siapkan kopi dan sebagainya, tidak ada yang tidur, cari Lailatul Qadar. Begitu malam 22 sampai akhir sudah tidak ada yang ibadah lagi. Kenapa? Sudah ketemu Lailatul Qadarnya. Nah, maka benar kata Nabi, mudah-mudahan Lailatul Qadar diangkat itu lebih baik. Dan betul lebih baik. Kita sungguh-sungguh ibadah 10 malam berturut-turut. Jadi pahalanya kan lebih besar. Coba kalau kita sungguh-sungguhnya malam 21 saja, habis itu nggak sungguh-sungguh lagi, berarti selama 9 malam yang mestinya kita dapat pahala banyak, kita jadi nggak dapat pahala. Maka diangkat oleh Allah, ini lebih baik. Dari sini diambil pelajaran, kalau ada musibah itu hendaklah kita berpikir yang positif, cari baiknya, cari hikmahnya. Ini kan musibah, Pak. Lailatul Qadar diangkat sehingga kita nggak ngerti musibah ini, tapi Nabi berharap kebaikan. Nah, maka setiap ada musibah, marilah kita berharap kebaikan. Alhamdulillah ada musibah. Dengan musibah ini ada hikmahnya begini-begini. Contoh misalnya yang paling gampang, ada seseorang mendapatkan dikaruniai oleh Allah anak. Ternyata anaknya usia 6 bulan sudah mati, seperti kemarin dialami oleh teman saya. Nah, marilah kita berpikir positif. Bagaimana hikmah yang dapat diambil dari kematian anak ini, masih bayi 6 bulan mati. Ternyata setelah anak mati, maka orang tuanya susah, sedih. Gara-gara sedih, maka dia lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ini hikmahnya. Coba anaknya masih hidup, dia mungkin kurang mendekatkan diri kepada Allah. Dia sibuk main-main dengan anaknya, sehingga tidak banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena susah, maka dia obati susahnya dengan berbanyak tilawah Quran misalnya. Dia obati susahnya dengan sedekah misalnya. Dia obati susahnya dengan amalan-amalan soleh. Nah, ini adalah hikmah yang didapatkan dari satu musibah. Jadi setiap musibah itu sebenarnya ada hikmah kalau memang kita mau mencari hikmah tersebut. Kemudian bagian kedua dari hadis ini, Nabi mengatakan carilah Lailatul Qadar pada malam ke-9, malam ke-7, malam ke-5. Yang dimaksud malam ke-9 menurut mayoritas para ulama adalah malam 29. Yang dimaksud malam ke-7 maksudnya adalah malam 27. Yang dimaksud malam ke-5 adalah malam 25. Jadi mayoritas ulama menghitung Lailatul Qadar itu dari awal, dari 10 akhir ini. Malam 21 itu malam pertama. Nah, berarti malam ke-9 adalah malam 29. Malam ke-7 adalah malam 27. Malam ke-5 adalah malam 25. Maka hadis ini menunjukkan Lailatul Qadar lebih sering terjadi pada 3 malam ini. Malam 25, malam 27, malam 29. Tapi ingat, ada hadis lain yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar pernah terjadi malam 23. Ada hadis sahih menunjukkan bahwa Lailatul Qadar pernah terjadi malam 21. Sehingga salah kalau kita cari Lailatul Qadar hanya malam 25, 27, 29. Salah. Semestinya semua hadis kita kumpulkan. Nah, ternyata ketemu bahwa Lailatul Qadar itu bisa terjadi pada setiap hari dari 10 akhir. Bisa malam 21, bisa malam 22, bisa malam 23, sampai malam 30. Madhab Syafi'i mengatakan Lailatul Qadar itu adalah malam 21 atau malam 23. Ini madhab Syafi'i. Ya, menurut madhab Syafi'i yang paling diharapkan Lailatul Qadar adalah 21 atau 23. Nah, sementara hadis ini menunjukkan bahwa yang paling diharapkan 25, 27, 29. Tapi semuanya punya dalil. Ya. Karena itu kesimpulannya, mari kita sungguh-sungguh ibadah pada 10 hari akhir Ramadan. Jangan dibeda-bedakan antara yang ganjil maupun yang genap, karena semuanya ada kemungkinan terjadi Lailatul Qadar. Inilah yang dapat kita bicarakan pada pada sore hari ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu saya akan menjawab beberapa pertanyaan.
Yang pertama, pertanyaan lewat WA. Apa hukumnya menutupi tembok dengan MMT pada saat walimah? Karena di MMT itu ada tulisannya telah menikah fulan dengan fulana. Apakah seperti ini dilarang atau tidak dilarang? Nah, pertanyaan ini wajar karena adanya sabda Nabi, adanya hadis sahih dari Nabi SAW yang bunyinya seperti ini. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antustarol judur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menutupi tembok-tembok. Atau dalam riwayat yang lain, wasatartum buyutakum kama tustarul Ka'bah. Kalian menutupi rumah-rumah kalian sebagaimana Ka'bah diberi tutup, diberi pakaian. Nah, maka pertama yang ingin saya sampaikan bahwasanya larangan tersebut menurut ulama-ulama fikih rata-rata mengatakan larangannya bukan haram tetapi makruh. Maka menutupi tembok pada saat walimah dengan kain dan sebagainya hukumnya adalah apa? Makruh. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua atau pembahasan yang kedua, apakah nutupi MMT yang ada tulisannya telah menikah fulan dengan fulan itu juga termasuk yang dilarang ini atau tidak? Mari kita lihat lafal hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satuftahu alaikumud dunya." Akan dibukakan kepada kalian dunia. Maksudnya kalian akan jadi orang-orang yang kaya, duitnya banyak. Hatta tunajjidu buyutakum, sampai kalian itu menghias-hias rumah-rumah kalian kama tunajjadul Ka'bah, sebagaimana Ka'bah diberi hias-hiasan yaitu dengan kain penutup. Fa'antumul yauma, maka kalian pada hari ini ketika tidak menutupi tembok dengan kain, khairun min yaumi idzin. Itu lebih baik daripada kondisi kalian pada saat itu ketika menutupi tembok. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Nah, di sini kalimatnya mengatakan kama tunajjadul Ka'bah, sebagaimana Ka'bah dihias-hiasi. Yang saya paham dari hadis ini bahwasanya larangan menutup tembok itu adalah kalau menutup temboknya untuk hias-hiasan semata-mata. Adapun kalau untuk MMT ada tulisannya supaya ngerti, yang tamu itu tahu, oh namanya adalah fulan, istrinya adalah fulana, sehingga dia bisa mendoakan dengan menyebutkan namanya, atau dia bisa bertanya mana fulan yang sudah menikah, maka yang saya paham ini tidak termasuk yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalimatnya memang kama tunajjadul Ka'bah, sebagaimana Ka'bah dihias-hiasi. Sementara tadi yang pasang MMT tujuannya bukan menghias-hias, tujuannya untuk kasih tahu yang nikah siapa. Ya kalau ragu-ragu, wah ragu-ragu saya karena masih tetap nempel tembok. Ya sudah, kalau gitu dipasang, nggak usah tempel tembok. Kayak ngawang ngoten, kayak tali, sehingga apa? Tidak nempel tembok. Kalau itu ragu-ragu, Tapi kalau saya meyakini bahwa itu tidak termasuk yang dilarang karena tujuannya bukan menghias-hias tembok, tapi tujuannya untuk memberitahu kepada para hadirin. Wallahu a'lam bishawab. Apa dalil khusus yang menerangkan keutamaan surat Yasin? Sebagian ulama mengatakan tidak ada satupun hadis sahih tentang fadilah Yasin. Adapun Ibnu Katsir mengatakan ada satu hadis yang sahih tentang fadilah Yasin. Nanti lihat pada tafsir Ibnu Katsir. Yang saya ingat adalah bahwa yang disahihkan oleh Ibnu Katsir itu yaitu kalau ada orang mau mati maka kita disuruh membacakan apa? Surat Yasin. Itu saja yang sahih, cuma satu. Yang lain tidak ada yang sahih. Tayamum apakah harus pakai debu atau tanah? Karena ada yang berkeyakinan ketika waktu safar sholat di dalam bus kedudukannya menghormati waktu, nanti sampai tujuan harus mengqadha lagi karena tidak ada debu atau tanah. Ini pendapat madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i mengatakan tayamum harus pakai debu atau tanah. Adapun selain debu atau tanah tidak bisa. Adapun madhab Hanafi tidak. Kullu ma sa'uda 'alal ard. Segala sesuatu yang di atas bumi, batu-batu, pasir, tanah, tidak harus tanah, tidak harus debu. Apapun dari makhluk-makhluk bumi ini, yaitu dari bagian-bagian tubuh bumi, ya, baik itu berupa debu atau pasir atau apapun itu bisa. Maka di bis bisa, karena di bis itu kalau di lantainya itu pasti ada debu-debu ya, ada pasir-pasir sedikit nempel-nempel gitu.
bekas dari langkah-langkah apa namanya sandal-sandal itu, maka kalau kita tempelkan di situ itu sudah cukup untuk tayamum. Itu pakai mazhab Hanafi. Nah kalau pakai mazhab Syafi'i berarti panjenengan safar sangu pasir, sangu napa, sangu tanah. Dari rumah bawa tanah dari kebun panjenengan, ambil satu genggam, masukkan kresek. Nah, nanti safar keluarkan itu. Itu kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi nggak perlu begitu. Saya dalam hal ini ikut mazhab Hanafi. Suatu organisasi dalam bidang lazis, dana operasionalnya tenaga dan dana operasionalnya diambilkan dari dana lazis tersebut. Bagaimana kalau dilihat dari syariat? Ini kata Ustadz Mu'in tidak boleh. Guru saya Ustadz Mu'in rahimahullah sudah wafat. Beliau mengatakan kalau mau ngasih gaji bagi tenaga-tenaga ini diambilkan dari yang lain, bukan dari harta zakat tersebut, karena mereka bukan amil yang sesungguhnya. Amil yang sesungguhnya adalah amil yang diangkat oleh khalifah atau amirul mukminin. Sekarang nggak ada khalifah, maka jangan pakai itu, diambilkan dari dana yang lain. Bagaimana hukumnya menjamak sholat Jumat dengan sholat asar? Menurut mazhab Syafi'i boleh, menurut mazhab Hambali tidak boleh. Kenapa? Karena menurut mazhab Hambali, sholat Jumat itu sholat yang berdiri sendiri, tidak seperti sholat duhur. Rasulullah tidak pernah menjamak sholat Jumat dengan asar, berarti tidak boleh. Mazhab Syafi'i mikirnya lain. Sholat Jumat itu badal atau pengganti sholat duhur. Buktinya, kalau ada wanita sholat di rumah, kan sholatnya tetap 4 rakaat toh? Tidak 2 rakaat kan? Karena dia di rumah. Berarti sholat Jumat itu pengganti sholat duhur. Nah, dalilnya atau kaidahnya mengatakan al-badal lahu hukmul mubdal. Yang namanya pengganti itu hukumnya sama dengan yang diganti. Maka kalau sholat duhur bisa dijamak dengan asar, otomatis sholat Jumat boleh dijamak dengan asar. Nah, maka ringkasnya silahkan kalau mau jamak, tapi tidak jamak juga tidak masalah. Karena jamak itu hanya sunnah, bukan merupakan satu kewajiban. Apakah yang mendapatkan Lailatul Qadar orang yang iktikaf saja? Tidak, karena Lailatul Qadar bisa dicari dengan ibadah dimanapun juga, tidak harus iktikaf. Kalimat di hadis pertama, ayyulqu anhumul mu'nah wa yasiru ilaik. Oh, itu belum diterjemahkan. Kalimat ilaik kembalinya apa dan maksudnya bagaimana? Ya mungkin di naskah saya nggak ada. Jadi ayyulqu anhumul mu'nah, mereka melepaskan dari mereka beban, wa yasiru ilaik, dan mereka akan sampai kepada engkau, kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjemahnya atau tafsirnya dilihat saja di buku tersebut karena beliau sudah menjelaskan hadis-hadis tersebut insyaallah. Hadis yang berisikan salat tasbih bisa diamalkan atau tidak? Boleh diamalkan salat tasbih. Karena salat tasbih itu hadisnya betul-betul ada, hanya saja para ulama berselisih pendapat tentang derajatnya. Sebagian ulama mensahihkan hadis itu, sebagian lagi mendhaifkan hadis itu. Syekh Albani yang sering mendhaifkan hadis, ternyata dalam bab salat tasbih beliau mengatakan hadisnya sahih. Nah, maka siapa yang mau salat tasbih silahkan, tidak ada masalah. Banyak para ulama yang melakukan salat tasbih. Imam Abu Dawud menulis dalam kitab sunannya babu salatit tasbih. Imam Ibnu Majah juga menulisnya. Imam Turmudi juga menulisnya. Tetapi setelah Imam Turmudi menyampaikan hadis tentang salat tasbih, beliau mengatakan haditsun hasan. Hadis itu derajatnya hasan. Wala yasihhu minhu kabiru syai'in, tetapi tidak ada yang sahih darinya. Jadi hasan tidak sampai sahih. Wa qad ra'a Ibnu Mubarak wa ghairu wahidin min ahli ilmi. Sebagian ulama termasuk Ibnu Mubarak berpendapat dilakukan salat tasbih wa dzakarul fadla fihi, dan mereka menyebutkan adanya fadilah dalam salat tasbih tersebut. Nah, maka siapa yang salat tasbih berarti dia meniru Al-Imam Ibnu Mubarak, meniru Al-Syekh Al-Albani dan ulama-ulama yang lain, nggak ada masalah. Adapun yang tidak mau salat tasbih karena menganggap hadisnya dhaif juga tidak ada masalah, karena ini hanyalah amalan sunnah. Kalau saya dulu juga mengamalkan, tapi sekarang sudah tidak lagi mengamalkan. Tapi bukan berarti saya menganggap bahwa itu tidak boleh. Silahkan kalau mengamalkan, nggak ada masalah. Bahkan kalau saya sempat pun saya insya Allah juga akan mengamalkan lagi. Apa arti dari kata Idul Fitri? Apa kalimat fitr? Apakah artinya suci atau kembali berbuka? Fitr itu kebalikan dari saum.
saum itu puasa, menahan dari makan, minum dan hubungan suami istri. Fitr itu adalah kebalikan dari itu. Jadi sudah tidak menahan lagi. Nah, maka fitr itu artinya adalah apa? Berbuka, yaitu sudah tidak menahan dari makan, minum atau hubungan intim. Itu makna asal dari kata-kata fitr. Dalam banyak hadis kata-kata fitr digunakan untuk makna tersebut. Misalnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk fitr. Apa maksudnya fitr? Yaitu sudah masuk waktu buka puasa. Maka qala, beliau mengucapkan doa, dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Hadis sahih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala, apabila Nabi sudah masuk fitr, masuk waktu buka puasa, beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, alladzi a'anani, yang telah menolong saya, fasumtu, maka saya bisa puasa, wa razaqani, dan memberi rizki kepada saya, fa aftartu, maka saya pun bisa buka puasa. Hadis ini riwayat Ibnu Sunni tapi derajatnya dhaif. Ya boleh dibaca, nggak apa-apa. Yang penting tidak meyakini sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti panjenengan kalau buka puasa membaca ini nggak apa-apa. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Nggak apa-apa dibaca, nggak apa-apa. Yang penting tidak meyakini sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, supaya terkesan mari ditirukan. Alhamdulillah alladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Wallahu taala alam bissawab. Inilah yang dapat kita bicarakan pada sore hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur wa ayyid man al-madhlumina minal mu'minin, Allahumma ansur wa ayyid al-habib Muhammad Rizq Shihab wa jami'al madhlumina minal muslimin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan kalau mau meninggalkan tempat terlebih dahulu. Saya akan lanjutkan dengan rekaman juz amma kemarin.